Perintah Kaisar Naga bab 50. Benito merasakan wajahnya panas membara. Dia bisa merasakan dengan jelas Stanley tidak mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi statusnya sebagai pengawal pribadi Indrawan di hadapan banyak orang, dia sangat kehilangan muka. Sekarang dia merasa lebih baik mati dibunuh Stanley daripada harus kalah darinya. Perlu diketahui, bagi orang yang berlatih bela diri, menganggap harga diri lebih penting daripada nyawa. Jika hari ini mengaku kalah, nama baiknya akan menjadi buruk. Jangan-jangan di kemudian hari dia tidak bisa lagi bertahan di kalangan ini. Mungkin juga Indrawan tidak akan memakainya lagi. Stanley, gerakan seluruh tenagamu. Hari ini saya boleh mati, tapi tidak boleh gagal. Selesai berkata, seluruh wajahnya memerah. Badannya mulai perlahan-lahan mengembang besar. Pukulan badai! Benito berteriak sekali. Badannya yang mengembang langsung seperti mengempis kembali ke bentuk semula. Tetapi badan Benito menjadi seperti peluru meriam melesat maju. Stanley menyerngit alisnya. Sepertinya jika tidak mengeluarkan jurus andalan, kamu tidak akan menyerah. Kedua kaki Stanley setengah berjongkok. Permukaan lantai marmer di bawah kakinya langsung timbul beberapa retakan, dan pakaian yang dikenakannya melambai terbang tanpa diterpa angin. Saya akan bertarung mati-matian denganmu. Sepasang mata Benito mulai berubah warna menjadi merah darah. Sebuah pukulan keras menghantam tubuh Stanley. Bam! Semua sangat keras, seperti halilintar di langit membuat para hadirin menutup telinga. Stanley tidak bergerak, bahkan tubuhnya tidak bergoyang sama sekali, apalagi terluka. Benito terpana, tapi dia kemudian melayangkan pukulan yang bagaikan badai mendarat di tubuh Stanley. Bam, 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 sudah cukup. Selesai berkata, Stanley melayangkan sebuah pukulan. Bam, kepalan tangan kedua orang ini saling beradu. Tubuh Benito langsung terlempar terbang keluar, lalu mendarat keras di atas tanah, lalu tidak bangkit lagi. Kali ini semua orang terbelalak, mulut Indrawan terbuka lebar terkejut. Sekujur tubuh Jansen bergetar. Dia tidak menyangka kemampuan Stanley sudah mencapai tahap yang sedemikian kuatnya. Hati Jansen bergetar. Pandangannya diam-diam melihat ke arah Dave. Sekarang sepertinya hanya Dave-lah yang mampu menghentikan Stanley. Benito yang tergeletak di atas tanah berusaha keras ingin bangkit, tetapi gagal setelah mencoba 2 kali. Kamu, Yingkin Gongmu belajar dari siapa? Benito bertanya kaget. Timotius, kalian mengenalnya? Stanley berkata sambil menegakkan badannya. Mendengar nama ini, air muka Benito berubah drastis. Kentara sekali sangat ketakutan, dan tubuh Jansen juga tergetar. Kentara sekali mereka berdua mengenal orang ini, dan orang ini sangat lihai, tetapi orang lain tidak memberi reaksi apapun. Kelihatan asing dengan nama ini. Apa hubunganmu dengan Guru Timotius? Benito bertanya. Dia adalah guruku, Yingking Gongku belajar darinya. Setelah mendengar perkataan Stanley, wajah Benito langsung lesu, menghela nafas dan menggeleng sedikit. Pantesan saya bukan tandinganmu. Ternyata kamu berguru pada Guru Timotius. Saya mengaku kalah. Tidak disangka Benito akan mengaku kalah. Orang yang pantang menyerah seperti dia mendengar nama Timotius langsung mengakui kekalahan. Alis Dave berkerut, melihat Jansen dan bertanya, siapa itu Timotius? Tuan Dave, Timotius adalah seorang guru besar bela diri kuno. Tenaga dalamnya sangat kuat. Tidak ada yang tahu kemampuannya yang sebenarnya. Dengar-dengar, Guru Timotius mampu memetik daun melukai lawan. Ketika mengucapkan nama Timotius, hati Jansen masih penuh dengan ketakutan. Memetik daun melukai musuh? Dave tersenyum sedikit. Oh iya. Sambil berkata, Dave mengambil sebatang tusuk gigi, mengibaskan dengan jari. Tusuk gigi tersebut langsung melesat cepat ke arah Stanley. Stanley tidak sempat bereaksi, lengannya langsung tertusuk gigi. Tusuk gigi itu hanya tersisa sedikit tusuk gigi yang tersembul keluar. Bab 51.
Siapa yang menyerangku? Stanley mencabut tusuk gigi itu dengan kuat, meraung keras. Namun di dalam tatapan mata Stanley terlihat ada sedikit kesakitan. Dia tidak kebal walaupun dia adalah yang Ying King Gong, padahal orang biasa dengan senjata tajam menyerang tidak akan menghancurkan Ying Ki Bong. Tapi sekarang tusuk gigi kecil ini benar-benar langsung menusuk lengannya. Hal ini mengejutkan Stanley. Dia tidak menyangka masih ada ahli yang bersembunyi di antara orang-orang ini. Semua orang saling menatap dan tidak ada yang tahu siapa yang menusuk tangannya. Hanya Yansen yang menatap Dave heran dengan kekaguman di matanya. Aku. Dave maju melangkah. Kamu? Stanley mengerutkan Dave dengan sedikit cemberut. Dave baru berusia 20-an. Bagaimana mungkin seorang pemuda memiliki keahlian seperti itu? Dave, kamu jangan terlalu sombong. Pasti bukan dia. Yuki terkejut dan dengan cepat membawa Dave kembali. Nona Yuki, Tuan Dave akan baik-baik saja. Kamu tidak perlu panik. Yansen menghentikan Yuki. Bocah, ada harga yang harus dibayar untuk berlaga. Kamu yakin mau membela Yansen? Stanley bertanya dengan suara dingin. Jangan bicara omong kosong. Jika kau bertengkar, cepatlah. Aku sangat sibuk. Dave berkata dengan ekspresi datar. Pada saat ini, Dave mulai memiliki lapisan tipis di sekeliling tubuhnya. Jika kamu tidak melihat dengan detail, kamu akan melihatnya. Lapisan tipis ini adalah energi spiritual yang ada di sekitar yang bersatu. Lalu membentuk perisai kuat yang melindungi Dave. Tidak ada orang yang menghalangi Dave kecuali Yuki, yang mati-matian berteriak agar Dave kembali. Orang-orang ingin melihat apakah Dave benar-benar memiliki keahlian sehingga mampu membuat indrawan begitu menghormatinya. Cari mati! Mata Stanley memancarkan cahaya dingin dan langsung bergegas menuju ke arah Dave. Stanley bergerak sangat cepat, seperti kilatan petir. Dia tiba di depan Dave dan langsung menggerakkan kepalan tangannya sebesar karung pasir kepada Dave. Pada saat ini, Dave menatap Stanley dengan tenang. Menghadapi pukulan yang cepat dan keras, Dave sepertinya tidak merasakan pukulan itu. Melihat ini Yuki berseru, "Jangan!" Tapi Stanley tidak berhenti. Dia tetap meninju dada Dave dengan keras. Bang! Pukulan ini memiliki kekuatan ratusan kilogram. Seperti kekuatan seekor kuda, khawatir orang ini akan mati karena pukulan ini. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Badan Dave yang beratnya hanya lebih dari 100 kg tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, lengan Stanley tertekuk aneh. Kekuatan anti getaran yang besar menyebabkan lengan Stanley patah dan tulang putih tebal langsung menembus kulit dan terlihat dari luar. Stanley berteriak kesakitan, menatap tangannya yang patah dengan rasa sakit yang tidak tertahankan. Kamu juga bisa Ying Ki Gong? Stanley bertanya dengan wajah kusut. Tahu sedikit, itu hal mudah. Dave tertawa dingin. Hahaha. Namun tidak ada yang percaya dengan apa yang dikatakan Dave. Stanley pun tidak bisa menguasai Ying Ki Bong. Bagaimana bisa dia bilang itu hal yang mudah? Yuki membuka mulutnya lebar saat melihat Dave baik-baik saja. Tatapan matanya penuh kejutan pada saat ini. Cintanya terhadap Dave pun meningkat. Dari mana kamu berasal? Mengapa kamu menguasai Ying Ki Gong seperti Guru Timotius? Stanley sedikit bingung. Cari siapa Dave belajar Ying Ki Bong. Saya tidak belajar. Lagi pula ini bukan Ying Ki Bong. Yang disebut Ying Ki Gong itu hanyalah truk untuk menampung orang. Dave tersenyum dan menunjuk dada Stanley. Stanley menyemburkan seteguk darah dan terbang. Yang Dave lakukan tadi bukan Ying Ki Gong. Yang dia lakukan adalah teknik Siu Xian. Bukan hanya pukulan Stanley, peluru pun tidak akan bisa menembus perisai. Bab 52. Stanley melihat Dave dengan ketakutan. Hatinya terkejut. Dia tidak bisa berkata-kata. Karena pukulan Dave, Stanley menyadari bahwa teknik Ying Ki Bong-nya tidak berguna.
Saudaraku, kalau boleh saya tahu, siapa namamu? Saya Stanley, akan meminta bimbinganmu lagi di kemudian hari. Stanley tahu bahwa dia bukan lawan Dev dan tidak ada gunanya jika mereka bertarung. Stanley pasti akan mundur lebih dulu. Stanley, apakah kamu ingin pergi? Saya beritahu, karena Tuan Dev ada di sini hari ini, maka ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Yansen dengan puas berkata sambil melihat Stanley. Ekspresi Stanley berubah dan dia menatap Dev dengan ketakutan. Jika Dev benar-benar ingin membunuhnya, dia akan mungkin bisa pergi hari ini. Nama saya Dev. Kamu bisa kembali kapan saja untuk membalaskan dendam padaku. Jika kamu tidak puas, kamu bisa memanggil gurumu. Dev tahu apa yang Stanley maksud. Dia pun tersenyum dingin. Tuan Dev, jangan membiarkan harimau kembali ke gunung. Melihat Dev benar-benar ingin melepaskan Stanley, Yansen segera membujuknya. Saya punya keputusan sendiri, kamu jangan ikut campur. Dev mengerutkan keningnya sedikit. Melihat Dev yang akan marah, Yansen pun takut untuk berbicara lagi. Dia kemudian kembali ke tempatnya. Baik, saya sudah mengingatnya. Gunung akan selalu di sana, dan air akan selalu mengalir. Kita pasti akan bertemu lagi. Stanley menyeka darah di sudut mulutnya, melambaikan tangannya. Ayo pergi! Stanley membawa orang-orang pergi dan hanya ada orang yang menghadiri perjamuan yang tersisa di aula. Tuan Dev, sangat hebat. Saya benar-benar menyaksikan kemampuannya sehari ini. Memiliki kemampuan seperti itu, di usia yang begitu muda, masa depan Tuan Dev akan cerah. Benar-benar pahlawan muda. Semua orang memuji Dev. Indrawan tidak menyangka Dev bisa mengusir dan menaklukkan setan ini. Ilmu bela dirinya yang begitu kuat membuat Indrawan lebih memperhatikan Dev. Tuan Dev, maafkan ketidakketahuan saya, dan saya harap Tuan Dev tidak tersinggung. Benito mendekati Dev dengan wajah penuh rasa malu dan meminta maaf. Tidak apa-apa, Dev tersenyum sedikit dan tidak memasukkan ke dalam hati. Pada saat ini, Juan menatap Dev dan tidak bisa menahan senyum. Dia sekarang setuju dengan Yuki dan Dev. Kamu bisa kungfu, dan kamu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Aku telah mengkhawatirkanmu. Yuki pura-pura marah dan berjalan di depan Dev selalu mencubit Dev. Hei, Dev mengerutkan kening menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Sakit! Yuki tercengang ketika dia melihat Dev seperti itu. Aku tidak mengeluarkan kekuatan apapun, bagaimana bisa sakit? Yuki sedikit panik. Aku baru saja dilukai oleh Stanley. Aku masih kesakitan dan kamu mencubitku? Dev pura-pura kesakitan dan menatap Yuki dengan mata memelas. Di mana lukanya? Coba lihat, cepat tunjukkan padaku. Saya takut tidak tahu. Yuki menatap tubuh Dev dengan panik. Dan dia sepertinya akan menangis. Semua orang di sekitar dapat melihat bahwa Dev sedang pura-pura. Bahkan Juan dapat melihatnya. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap mereka berdua dengan tenang. Hanya Yuki yang tidak menyadari bahwa Dev sedang berpura-pura karena dia terlalu khawatir. Oke, begitu kamu menyentuhku, lukaku sembuh. Melihat Yuki yang hampir menangis, Dev pun berhenti membuatnya khawatir. Begitu Yuki mendengarnya, dia sadar dia telah ditipu. Oke, Dev, aku akan membunuhmu. Yuki mengangkat kepalan tangannya ke arah Dev, dan Dev pun berlari dengan cepat. Melihat dua orang sedang berkelahi, semua orang tertawa. Indrawan lalu menepuk bahu Juan. Tuan Juan, masa depan keluarga Tanaka akan teralih. Tentu saja Juan mengerti apa yang dimaksud Indrawan. Dan dengan cepat Juan menjawab dengan rendah hati. Ini semua berkat kamu yang merawatnya. Saya pikir di masa depan keluarga Tanaka yang akan merawat saya. Indrawan tertawa. Hahaha. Bab 53. Komplek perumahan Bumi Indah, Jalin dan Edward duduk di ruang tamu setelah berkeliling. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka bisa tinggal di rumah semewah ini. Meskipun mereka hanya akan tinggal di rumah ini untuk sementara waktu, mereka cukup beruntung. Sepertinya Tuhan sedang sangat baik dengan keluarga kita. Dev baru saja dibebaskan dari penjara dan langsung bertemu dengan gadis baik seperti Yuki.
Tidak tahu bagaimana keduanya bisa bertemu. Jalin berkata dengan bahagia. Saya juga tidak tahu, tapi melihat Nona Yuki, sepertinya dia adalah gadis yang baik. Edward dulunya adalah seorang pegawai negeri sipil. Dia telah melihat berbagai jenis karakter orang, jadi dia sangat akurat dalam melihat orang. Kamu bilang keluarganya sangat kaya, bagaimana mereka menilai Dev? Di hati Jalin yang paling dalam selalu ada kekhawatiran ke keluarganya dan keluarga mereka sangat berbeda. Tetapi tepat ketika Edward mau menjawab, tiba-tiba seorang pria dengan setelan jas dan sepatu kulit mendorong pintu dan pria itu tiba-tiba menerobos masuk, membuat Edward, biarkan aku menjawabmu. Sebenarnya Yuki hanya bermain dengan Dev. Apakah kamu benar berpikir Nona Yuki akan menyukai Dev? Jangan bermimpi. Apa kalian memilih? Melihat dia hanya seorang anak miskin yang lulus dari universitas biasa dan pernah dipenjara. Jika putrimu yang jatuh cinta dengan orang seperti ini, apakah kamu akan setuju? Kalian lihat apa ini? Hanya karena Dev, anakmu menyelamatkan nyawa ayah Yuki. Yuki ingin membalas kebaikanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir mereka berdua akan menikah? Saya adalah pacar Yuki yang sebenarnya, dan kami sudah berpacaran beberapa tahun. Kami memiliki status sosial yang sama. Saya sarankan kamu untuk menyerah dulu. Tidakkah kamu tahu kelemahan putra kamu? Pria itu tersenyum dingin pada Edward dan Jalin. Setelah dia selesai berbicara, tatapan matanya pun penuh ejekan dan penghinaan. Wajah Jalin dan Edward memerah setelah mereka mendengar perkataan pria itu. Tapi mereka tidak bisa membantahnya. Bagaimanapun, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Keluarga mereka hanyalah keluarga biasa, dan Dev hanyalah seorang pria biasa dan pernah dipenjara. Siapa yang menikahkan putri mereka dengan pria seperti itu? Melihat reaksi Celine dan Edward, pria itu sangat puas, dan dia mengeluarkan setumpuk uang dari tasnya dan melemparkannya ke depan mereka. Ambil! Dan bilang, dan pulang cepat pergi dari sini. Jangan sampai saya mengusir kalian dengan keamanan. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia lalu masuk ke mobil sport di luar halaman dan pergi dari rumah itu. Hanya Jalin dan Edward yang tersisa di rumah itu. Keduanya sepertinya disadarkan dari mimpinya dan kembali ke kenyataan. Setelah beberapa saat, Edward menghela nafas berat, bangkit dan mulai mengemas barangnya. Mereka tidak layak untuk tinggal di sini. Mata Jalin memerah, dan air mata terus mengalir di matanya. Edward merapikan barang-barang dengan cepat, kemudian melangkah maju dan menepuk bahu Jalin dengan ringan. Ayo pergi, nanti kita bicarakan lagi dengan Dev. Saat dia kembali dan sadarkan dia dan Yuki berbeda. Edward dan Jalin pergi kembali ke rumah mereka. Jalin, bukankah kamu ikut dengan Dev untuk tinggal di rumah besar itu? Kenapa kamu kembali? Baru saja kembali ke rumahnya, seorang wanita parubaya bertanya dengan rasa ingin tahu. Bibi Melissa, dia tidak terbiasa tinggal di sana, jadi dia kembali ke rumahnya. Mendengar tetangga lamanya, Melissa bertanya. Jalin tersenyum canggung. Hidup Melissa ini juga tidak mudah. Suaminya meninggal ketika anaknya masih kecil. Dia membesarkan putrinya sendiri. Bagus juga kalian kembali, jadi kita bisa ngobrol. Dev baru saja keluar dari penjara. Bagaimana bisa ada orang yang begitu baik membiarkan dia tinggal di rumah yang besar? Hati-hati, jangan sampai dia dimanfaatkan. Jangan sampai dia masuk penjara sekali lagi. Hidupnya akan hancur. Melissa berkata dengan santai. Meskipun kata-katanya tidak enak didengar, tetapi tidak ada yang sakit hati. Dia termasuk orang yang memiliki lidah yang tajam, namun berhati yang lembut. Saya tahu. Jalin tersenyum dan mengangguk. Bab 54. Saat ini di Hotel Sawasdi, perjamuan makan telah selesai dan semua orang sudah meninggalkan tempat. Sebelum Indrawan meninggalkan Dev, dia berkata, Tuan Dev,
mengenai kuas spiritual dan batu sinabar yang kamu minta kucarikan. Karena pemimpin itu sedang pergi berobat. Dia baru bisa kembali beberapa hari. Tidak apa-apa, kamu sudah bekerja keras, kata Dev sambil tersenyum tipis. Mata ibunya sudah cukup lama buta. Tidak masalah jika harus menunggu beberapa hari lagi. Lagi pula, hal semacam ini tidak bisa didesak. Tuan Dev, jika lain kali kamu membutuhkan apa-apa, kamu boleh datang ke tempatku dan katakan apa saja, Indrawan berkata jujur. Setelah beberapa salam, Dev berencana untuk pergi, tetapi Benito menghentikannya. Lalu Benito tiba-tiba berlutut di depan Dev. Tuan Dev memiliki bakat dalam seni bela diri. Saya harap Tuan Dev dapat menerima saya sebagai murid. Benito yang baru saja melihat keahlian Dev ingin mempelajari teknik itu dari Dev. Dev mencengkram bahu Benito dan mengangkatnya dengan sedikit kekuatan. Saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru karena kemampuan saya. Kamu terlalu meninggikanku. Seni bela diri yang dilatih Dev berbeda dengan seni bela diri yang dilatih oleh Benito dan lainnya. Jadi dia tidak akan bisa mengajarinya. Apakah dia harus mengajarkan teknik berpikir? Tuan Dev, kamu. Benito, sudahlah. Jika Tuan Dev mengatakan begitu, jangan bersikeras. Indrawan menghentikan Benito. Meskipun Indrawan sendiri bukan seorang yang mengerti seni bela diri, tetapi dia paham beberapa hal tentang itu. Seseorang tidak bisa dengan mudah mengajarkan keahlian kepada orang lain. Mendengar hal ini, Benito hanya bisa minggir dan berhenti berbicara. Benito, jika kamu memiliki sesuatu, kita bisa bicara dan bertukar pikiran. Tetapi untuk menjadi guru kamu, saya sama sekali tidak memiliki kualifikasi. Dev tersenyum dan meminta maaf. Terima kasih Tuan Dev, Benito berkata dengan senang. Ketika Dev meninggalkan Herlan kembali ke perumahan Bumi Indah, dia menyadari bahwa orang tuanya tidak ada di sana. Hal ini membuat Dev bingung, mereka baru saja pindah. Dan orang tuanya tidak begitu cepat akrab dengan orang lain. Bisa kemanakah mereka? Dev lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon orang tuanya. Ketika dia mengetahui bahwa Edward dan Celine telah kembali ke rumah aslinya, Dev bergegas kembali. Ayah, ibu, mengapa kalian kembali? Apakah kalian tidak terbiasa tinggal di perumahan Bumi Indah? Udara dan lingkungan di sana bukanlah lebih baik daripada di sini? Dev bertanya dengan bingung. Edward melirik Dev dan tidak mengatakan apapun. Dia langsung masuk ke kamar, sedangkan Celine dia menghela nafas. Dev, kamu baru saja keluar dari penjara. Jangan berpikir untuk menjadi kaya dalam waktu 1 malam. Yuki adalah gadis yang baik. Jangan karena kamu menyelamatkan nyawa ayahnya, kamu memanfaatkan dia. Kalian berbeda. Tidak mungkin bisa bersama. Carilah pekerjaan yang baik. Jangan berkhayal. Bu, apakah seseorang mengatakan sesuatu padamu? Dev mengerutkan kening. Jangan khawatir, kamu jangan berhubungan dengan Yuki lagi. Dan kembalikan rumah di perumahan Bumi Indah itu. Saya dan ayahmu tidak akan tinggal di sana. Saya tidak memintamu untuk menjadi kaya. Saya hanya ingin kamu menemukan pekerjaan yang baik, menikah dengan perempuan yang baik, dan melanjutkan garis keluarga. Nada bicara Celine agak berat, sepertinya dia marah. Melihat ibunya marah, Dev tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bu, saya pasti akan mendengarkanmu. Selama bertahun-tahun, ibunya telah menangis sampai buta karenanya. Tidak tahu berapa banyak penderitaan yang telah dia rasakan. Dev tidak ingin membuat ibunya menderita. Melihat Dev begitu cepat setuju dengannya, Celine lalu berkata dengan nada yang lebih lembut, saya telah meminta ayahmu untuk menghubungi Paman Denny. Pergi temui dia besok dan lihat apakah dia bisa membantumu mencari pekerjaan. Lalu Yvonne tetanggamu juga telah lulus. Dengar-dengar dia sudah mendapatkan pekerjaan yang baik dan menghasilkan banyak uang. Kalian berdua sudah saling kenal.
Sejak kecil, kalian berdua memiliki status sosial yang sama. Jika kamu mau, saya akan bahas dengan Bibi Melissa. Meskipun Jalin tidak bisa melihat dengan matanya, dia masih bisa merasakan hal-hal di dalam hatinya. Dan orang tuanya tidak begitu cepat akrab dengan orang lain. Bisa kemanakah mereka? Dev lalu mengeluarkan ponsel dan menelepon orang tuanya. Bab 55. Apa yang perlu dibahas lagi? Jika mereka berdua setuju, saya juga akan setuju. Lagi pula, saya juga telah menyaksikan Dev tumbuh dewasa. Tidak masalah bagiku tentang dia di penjara. Pada saat ini, Melissa masuk dengan sebuah mangkuk besar. Ini saus yang saya buat sendiri. Kalian bisa mencobanya. Bibi Melissa, ketika Dev melihat Melissa masuk, dia buru-buru mengulurkan tangannya dan mengambil mangkuk itu. Sejak Dev datang ke kota Surau belasan tahun lalu, dia telah menjadi tetangga dengan keluarga Melissa. Jadi kedua keluarga ini memiliki hubungan yang sangat baik. Bibi Melissa, kamu terlalu sungkan. Anakmu Yevon, saya juga memperhatikannya tumbuh besar. Dia pintar dan cantik. Akan sangat baik jika kita bisa menjadi keluarga. Jalin bangkit dan mengajak Melissa untuk duduk bersama. Jalin, jika anakmu Yevon masuk ke keluargamu, saya akan sangat lega. Saya hanya mempunyai seorang putri, dan hanya bisa mengandalkan ketika saya tua nanti. Saya tidak ingin dia menikah jauh-jauh. Aku akan menelepon Yevon malam ini, mengajaknya pulang dan makan bersama. Melissa berkata dengan gembira, dapat dilihat bahwa dia juga sangat senang dengan Dev. Baik-baik, kudengar Yevon telah menemukan pekerjaan yang bagus dan menghasilkan banyak uang. Jalin mengangguk senang. Uang yang didapat tidak sedikit, tapi pulang sangat malam, bahkan saya sulit untuk bertemu dengannya. Jawab Melissa sambil mengangkat telepon dan menelepon putrinya. Panggilan itu dengan cepat terhubung dan suara malas Yevon terdengar. Bu, mengapa kamu meneleponku saat ini? Saya masih tidur. Anak ini sudah sore, kenapa kamu masih tidur? Bukankah kamu harus pergi bekerja? Melissa tercengang. Oh, saya harus lembur malam ini, jadi saya tidur siang dulu. Ada apa? Yevon bertanya dengan cepat. Oh, Dev telah dibebaskan dari penjara. Saya ingin kamu pulang malam ini untuk makan, kata Melissa. Bu, saya tidak punya waktu. Tunggu beberapa hari lagi. 2 hari ini saya terlalu sibuk. Selesai berbicara, Yevon langsung mematikan telepon. Melissa tampak sedikit malu saat mendengar nada sibuk di telepon. Bibi Melissa, karena Yevon terlalu sibuk, kita bisa makan bersama di lain hari. Jalin takut Melissa akan marah. Dia pun buru-buru membujuknya. Hei, sekarang anak itu sudah besar, benar-benar tidak patuh lagi. Melissa menghela nafas. Melissa masih berada di rumah Dev sampai malam hari. Sementara Dev yang tidak melakukan apa-apa berencana untuk pergi keluar. Pada saat bersamaan, Jansen menelepon dan ingin makan. Bagaimanapun, Dev adalah ketua Jansen. Tentu saja Jansen ingin menyenangkan Dev. Awalnya Dev ingin menolak ajakannya, tetapi setelah berpikir, jika dia pulang untuk makan malam, Melissa pasti masih akan ada di rumahnya, dan mereka akan makan malam bersama. Dia pasti akan mengomelinya saat makan nanti. Jadi Dev menerima ajakan Jansen. Jansen ingin menjemput Dev, tetapi Dev menolaknya. Dia lalu naik taksi dan menuju ke restoran yang dipilih Jansen. Selama Dev berada di dalam penjara, kota Surau telah berkembang sangat cepat. Ada puluhan bar di KTV di kota kecil ini. Lampu neon terang menyala, dan jalan-jalan penuh dengan pria tampan dan wanita cantik. Di malam hari, tepat ketika taksi Dev melewati bar Megantara, dia melihat seseorang yang familiar. Bu, Indah dan ke bar dengan beberapa gadis. Yevon, Dev mengerutkan keningnya. Saat dia telepon sore tadi, Yevon mengatakan bahwa dia akan bekerja lembur di malam hari. Mengapa dia ada di bar? Apakah Yevon bekerja di bar?
Untuk memastikan, Dave pun menghentikan taksi, dan setelah membayar ongkos, dia mengikuti Yvonne sampai ke dalam.